Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Dr. Hasri yang merupakan ahli forensik Polri. Selamat pagi, Dr. Hasri. Selamat pagi, Mas Wilson. Baik, Dok. Hingga pagi ini apakah sudah ada keluarga inti yang datang ke DVI Polri untuk menyerahkan data? Memang belum. Jadi kami kan menyiapkan tim postmortem di instalasi forensik Rumah Sakit Syed Sukamto, Jakarta. Kalau untuk tim antemortem itu bisa di mana saja, dari Dinas Kesehatan, dari Bidokes Polda Metro Jaya, bahkan dari tempat asal dari mereka, misalnya dari Kalimantan Barat atau mungkin dari wilayah lain yang memang ada saudara kandung atau data primer untuk memberikan informasi tentang data antemortem. Jadi data antemortem itu data yang diambil sebelum dia meninggal. Jadi semasa dia hidup, seperti itu, Mas Wilson. Baik, data apa saja yang dibutuhkan atau barang-barang apa saja yang dibutuhkan, Dok, biasanya untuk yang harus dibawa keluarga untuk diserahkan kepada tim DVI, Dok? Jadi kepentingannya itu untuk identifikasi. Ada dua kan, primer dan sekunder. Kalau memang untuk primer misalnya sampel DNA atau data gigi atau sidik jari kesulitan karena keluarga kandung, orang tua kandung, anak kandung, saudara kandung tidak bisa diambil data atau sampel DNA, kita biasanya ke data identifikasi sekunder yang kita butuhkan, misalnya data medis, data dia memakai properti terakhir seperti apa, atau orang yang melihat dia terakhir pergi naik pesawat itu bisa menjelaskan, ada bukti foto seperti itu. Yang diharapkan memang dari data primer untuk kepentingan identifikasi primer. Oleh karena itu keluarga diharapkan mungkin bisa membawa data medisnya, data giginya untuk identifikasi seperti itu. Kalau sampel DNA memang diharapkan kalau tidak ada keluarga kandung dari barang terakhir yang dia pakai, misalnya di kediamannya mungkin pakaian dalam atau sisa dari sisir, helm, seperti itu. Barang terakhir yang dipakai ini juga bisa menjadi data, berarti artinya ini menjadi data sekunder, artinya keluarga inti atau keluarga sekunder tempat dia terakhir tinggal ini bisa membawa barang-barang ini, Dok, jika memang ini barang terakhir digunakan, seperti itu maksudnya? Iya, bisa seperti itu. Jadi diharapkan keluarga mengerti dan mengemasnya juga hati-hati, karena dari situ mungkin kita bisa mengambil sampel DNA di barang terakhir yang dia pakai, seperti itu. Jadi hati-hati mengemasnya, mungkin dipisah barangnya satu persatu, dikasihkan di tempat tertutup, tidak dijadikan satu sama lainnya. Baik, biasanya untuk ketika barang diterima, kemudian berapa lama proses yang dibutuhkan, Dok, untuk mengetahui atau bisa mencari DNA dari barang tersebut? Kalau misalnya ada, bisa segera 3 sampai 6 hari, bisa seminggu. Dan tapi itu kan kita hanya baru dapat data antemortem, belum kita cocokkan ya, atau belum kita rekonsiliasi dari data postmortem, karena kita juga tim postmortem sudah menyiapkan pemeriksaan bila ditemukan jenazah dari korban tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan data dari korban sendiri, Dok? Apa-apa saja atau biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan agar DNA ini tidak rusak? Agar DNA ini tidak rusak, ya bisa segera kalau memang dia tidak dicuci ya, misalnya baju atau propertinya masih ada, itu bisa sampai sebulan nggak masalah, Mas, asal masih utuh ya di situ, atau bekas helm, epitel kulitnya yang masih menempel di rambut di helm itu juga masih bisa lama seperti itu. Jadi ya yang diharapkan kita memang keluarga kandung, karena tim antemortem akan mengambil sampel darah untuk DNA dari keluarga kandung. Bisa orang tua, saudara kandung, atau anak kandung. Baik, nah nantinya kan data dari keluarga ini akan dicocokkan dengan data korban. Nah, kita ketahui kan saat ini informasi yang beredar bahwa korban hilang dan ada kemungkinan bahwa pesawat jatuh di kawasan perairan Pulau Seribu. Nah, apakah air laut ini mempengaruhi DNA yang ada di tubuh korban nantinya, Dok?
selama ini pengalaman kami sebagai tim DVI dari Sabang sampai Merauke bekerja, walaupun terbakar, walaupun terendam air laut, itu masih bisa kita ambil, kita cari DNA-nya dari inti sel, bahkan dari bekas mungkin tempat duduknya atau sisa-sisa bagian tubuh berupa kulit, tulang, gigi, itu masih bisa. Kalau untuk bagian tubuh lunak ya pasti hancur, Mas. Jadi kita berharap mungkin kita ketemu yang agak padat ya dari tulang atau gigi seperti itu. Artinya dari barang apapun yang ditemukan oleh tim Basarnas ini bisa diketahui ya dok, identitas atau DNA dari korban yang berada di pesawat itu dok? Ya, tergantung ini Mas, tergantung pengambilan atau pengemasannya sampel tersebut dikirim ke tim antemortem. Tapi kita berharap memang dari keadaan atau bagian tubuh dari korban tersebut. Baik, umumnya apa saja bagian kapal yang juga diperiksa tim DVI dok? Apakah cuma kursi saja atau mungkin ada seat belt atau seperti apa dok? Seat belt bisa, tuh, atau sesuatu yang mengenai tubuhnya mungkin melekat itu juga bisa. Tapi selama ini sih kita tidak dari benda yang di dalam kapal ya Mas ya, kita dari body part-nya seperti itu, dari bagian tubuh. Selama ini loh ya. Baik. Kali yang lain seperti itu. Baik, untuk hasil yang diambil dari laut ini apakah membutuhkan waktu yang sama dok, 3-6 hari untuk mengetahui DNA-nya dok? Tergantung yang di TKP kan, yang ambil barangnya itu. Baik, nah tapi kalau dari TKP kan saat ini yang kita ketahui baru hanya serpihan kapal seperti kabel dan juga ada bagian kecil kapal. Apakah ini juga bisa langsung dicek apakah ada DNA yang di situ atau seperti apa syarat-syarat dari tim DVI untuk baru melakukan cek DNA, dokter? Bisa, kan gak ada bagian tubuh yang melekat di bagian kapal itu. Harus ada yang nempel atau melekat seperti itu. Yang tadi saya bilang sabuk pengaman juga bisa kan? Atau sesuatu yang mengenai tubuhnya sehingga pas diambil mungkin ada bagian melekat pada bagian kapal itu baru bisa. Baik. Terima kasih Dr. Hastri, ahli forensik telah bergabung bersama kami. Dokter, nanti kami akan hubungin lagi untuk mengetahui apakah sudah ada mungkin keluarga yang datang ke posko untuk menyerahkan data-data dan mencocokkannya dengan data korban. Terima kasih Dr. Hastri telah bergabung bersama kami di Breaking iNews.